atas nekan bawah, bawah nekan ke bawah, atau bawahnya membal lagi ke atas, kan gitu. Kita bilang mungkin tekanan mental ya. Itu kadang-kadang yang buat level stresnya makin meningkat. Halo, Dr. Surya. Halo, Pak Kris. Ya, kita jumpa lagi nih membahas opini kesehatan yang ada di masyarakat ya. Nah, kali ini kita membahas topik tentang kesehatan para pekerja nih. Ya, makanya kita datangkan salah satu manajer di perusahaan yang ada di Kota Medan, yaitu Pak Darwin Chandra. Gimana kabarnya Pak Darwin? Ya, sehat Pak. Sehat ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Jadi kalau di dunia pekerjaan sebenarnya tekanannya seperti apa sih Pak? Namanya bekerja ya Pak ya? Ya. Setiap pekerjaan itu juga pasti ada konsekuensinya lah. Apalagi kita yang di back office ini. Tekanan pekerjaan back office itu lebih banyak kepada deadline-deadline yang Harus diselesaikan tepat waktu ya. Yang diminta manajemen seperti apa, kita harus tepat waktu lah intinya seperti itu. Jadi kalau biasanya paling sering tekanan batin atau bagaimana Pak? Karena ini ceritanya kalau kita ngomongin di back office itu lebih ke arah arus dokumen Pak. Dokumen-dokumen itu yang kadang-kadang kita harus gimana caranya supaya cepat selesai, dokumen harus cepat juga. Dimana dokumen-dokumen itu kan setiap divisi harus dipersiapkan. Itu sih yang agak sulit untuk kadang-kadang menyesuaikan dengan divisi-divisi lain. Lebih ke arah sana sih. Oke, karena mungkin posisi Bapak kan di tengah ya. Iya. Ya soalnya dari atasan menekan Bapak, sedangkan di bawah tidak sesuai harapan Bapak. Bisa Seperti jadi, itu Pak. ya Pak ya? Bisa jadi. Oke, jadi itu mungkin suatu tekanan, kita bilang mungkin tekanan mental ya, yang juga bisa mempengaruhi kesehatan diri kita. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, ini tekanan pekerjaan seperti ini biasanya seperti apa sih dok? Ya, kalau saya menilainya lebih ke tekanan-tekanan pressure yang sering terjadi nih Pak ya. Ya. Di perusahaan-perusahaan itu biasanya beban pekerjaan, apalagi biasanya kalau udah level head itu pressure-nya memang luar biasa nih. Atas nekan bawah, bawah nekan ke bawah, atau bawahnya membal lagi ke atas, kan gitu. Jadi yang di tengah ini serba pusing kadang-kadang. Nah, kemudian juga selain dari arus laporan tadi yang dikasih oleh Pak Darwin, masalah administratif, mungkin bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, pegadaian ya? Bukan, jangan disebut, nanti endorse dulu jadi sini. Oke, baik. Nah, kalau saya lebih mengatakannya itu masalah di pekerjaan. Kadang ini bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah ini yang kadang cenderung susah diambil oleh seorang head departemen. Kadang kita ambil kebijakannya ini baik untuk yang sana, tidak baik untuk yang sini. Kita ambil yang sini, baik di sini, tidak baik di sana. Makanya kan harus benar-benar bijak nih. Belum lagi masalah sikut-menyikut antara teman pekerjaan, itu bikin stres juga tuh. Nah, kemudian kalau saya lebih menilainya lagi yang kedua Pak, masalah di pekerjaan stres atau penyakit lah, kesehatan lah. Yang sering mengganggu itu selain stres adalah masalah ergonomis bekerja. Ergonomis dalam artian posisi dia duduk, kemudian dia menatap layar komputer. Kalau di keselamatan kerja itu, kami lebih memperhatikannya ke arah situ. Bukan menatap masa depan ya? Sekalian lah, sekalian harus ditatap masa depan karena bekerja. Jadi kadang yang postur duduknya itu tidak ergonomis, jadi buat si pekerja itu nanti si karyawan tersebut jadi nggak sehat, mulai dari struktur tulangnya, atau jadi pulang malah pegel-pegel, larinya ke tempat pijit lagi misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya dari kesehatan dan kecelakaan kerja, bagaimana memastikan si karyawan ini datang ke kantor dengan selamat, pulang sampai ke rumah juga dengan selamat. Karena biasanya akan ada kebijakan polisi yang
bisa diambil ketika terjadi kecelakaan kerja pada karyawan. Nah, dia bisa departemen headnya suka lebih pusing lagi kalau itu terjadi. Oke, nah, Gitu. kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Darwin kan tekanan, ini kan salah satu faktor memicu stres ya. Iya. Ya mungkin kan kalau di kota besar seperti di Medan ini kan tekanan pekerjaan itu kan berbeda seperti pekerja yang kita bilang di desa ya. Nah, biasanya yang paling sering dijumpain apa sih Pak Darwin? Misalnya tekanan seperti apa gitu? Lebih ke arah stres sih, Pak. Stres ya. Stres. Nah, jadi biasanya stresnya ini karena faktornya dimarahi atasan atau bagaimana, Pak? Including sih, including semua di sana kan. Jadi kadang-kadang pressure dari atasan itu supaya deadline-nya selesai. Iya. Dimana head ini kan juga harus mengkoordinir dengan Tim yang di bawah. level staff. Hmm. Jadi seperti itu kadang-kadang harus benar-benar gimana caranya supaya ini sinkron. Hasil yang dimau dari atasan itu gimana, terus supporting dari staff itu gimana, juga itu kadang-kadang yang buat level stressnya makin meningkat. Mungkin semakin meningkat. Iya, kalau kita bilang standar pekerjaan ya, udah kalau sudah sampai di level head itu harusnya sudah ini ya, harus sudah siap harus paham mengenai pekerjaan dia. Itu kalau pekerjaan dia bisa disettle, cuman untuk mengatur SDM ini yang buat stres kadang-kadang. Oke. Tetapi kan biasanya kan dengan posisi Bapak yang sudah di manajerial kan tidak mungkin juga suatu perusahaan ataupun leader pemimpin perusahaan itu memilih Bapak kalau Bapak tidak punya kapasitas itu ya. Setuju. Ya, karena kalau kita bahas masalah itu berarti kan mentalnya Bapak sudah mungkin dipertimbangkan. Nah, tetapi biasanya kadang-kadang kan ada juga faktor yang menyebabkan Bapak mungkin jengkel, stres. Nah, biasanya kebanyakan ini Pak, faktornya ini disebabkan oleh timnya Bapak tidak bisa support Bapak dengan penuh atau dari atasan yang terlalu menuntut gitu. Kalau kita cerita seperti itu ya kadang-kadang namanya bos, Pak, sering amnesia. Iya, Sering amnesia. Jadi kadang-kadang menginstruksikan satu hal, kita selesaikan satu hal, rupanya dia nanya lagi, yang ini gimana? Padahal yang kemarin kita ngerjain yang satu ini gitu. Ya. Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang di level kita itu kadang-kadang ini maunya apa gitu. Satu belum selesai udah nuntut lagi yang lain ya. Sementara tangan kita cuma dua nih. Iya. Oke, berarti lebih banyak tekanan dari atas ya. Lebih seperti itu. Lebih seperti itu, Pak. Karena kalau level staff, kalau kita mengayomin dia pasti tetap ngikutin kita. Dan tetap mungkin royalnya juga dengan kita dapat ya. Setuju. Oke, baik Pak. Jadi kalau biasanya di Kota Medan ada biasanya identik dengan apa ya, suku katanya. Iya. Nah, bosnya suku ini, karyawannya misalnya yang melamar sukunya sama. Iya. Nah, ini akan lebih gampang diterima dibandingkan dilihat dengan skill. Itu sebenarnya fakta atau mitos sih Pak di dunia pekerjaan, khususnya Kota Medan kita bahas ya. Mau dibilang mitos, tapi sekitar 75% sih seperti itu. Fakta berarti Pak ya? Saya ngomongin bisa jadi fakta. Tetapi kalau bagi saya pribadi sih saya nggak melihat seperti itu sih Pak. Karena kan apabila ada rekrutmen baru seperti itu kan, dia pasti harus ada seperti CV-nya. Ya kan, kita bisa lihat dia track record-nya gimana, sesuai dengan yang kita mau atau enggak. Kan kita lihat dari sana sih. Jadi menurut saya kalau saya pribadi sih saya nggak melihat ke sana. Ya. Tapi kalau dari Secara global besar ya. global besar masih Di kota atau di kota sekelas mungkin Jakarta juga masih seperti itu atau gimana Pak? masih ya. masih. Berarti masalah rekrutmen melihat suku ini masih terjadi di Indonesia ya. bukan hanya kita bahas masalah di Kota Medan ya. Ternyata sekelas Jakarta juga masih melihat hal-hal seperti itu ya Pak ya. Saya kira masih. Tadi Pak Darwin menyampaikan masalah tekanan menyebabkan stres, Dok. Nah, ini ada nggak sih kaitannya dengan katanya, oh rambutnya putihnya udah banyak, ini karena dia stres nih pekerjaan, tekanannya tinggi. Terus ada yang mengatakan rambutnya udah mulai rontok,
gitu. Ini gara-gara ditekan nih, stres nih. Itu ada kaitannya nggak sih? Kurang lebih pasti ada. Tingkat stres ini seseorang itu kan berbeda-beda menanggapinya bagaimana. Bisa jadi karena putihnya karena salah pakai minyak rambut misalnya, atau rontoknya karena salah pakai sampo. Tetapi tingkat stres itu pasti ada di setiap pekerjaan. Nah jadi juga misalnya tadi masalah suku, saya rasa sampai sekarang nggak bisa kita pungkiri lah, nepotisme di setiap perusahaan pasti masih ada. Nggak usah kita pandang suku, siapa dengan siapa, kamu punya ini, ya bisa masuk. Ya belum bisa kita pungkiri nepotisme belum hilang dari Indonesia lah Pak. Tetapi memang ada beberapa leader yang tidak terlalu melihat suku ya, seperti tadi yang Pak Darwin sampaikan. Dia tidak, yang penting lihat dari CV-nya, kurikulum vitae-nya. Ya kalau memang sesuai dengan standar, pas interview cocok, ya mungkin itu lebih menjadi dasar ya. Nah karena juga saya sependapat ya, sebenarnya bagi saya ya, misalnya orang dengan ijazah lulus S2, ya saya tidak terlalu melihat mungkin ijazahnya ya, tapi pas wawancara interview ya kalau memang sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin saya lebih memilih yang hanya mungkin maaf katanya tamat SMA daripada yang harus S2, karena yang kita cari kan sesuai kebutuhan ya. Nah kalau dari sisi tempat kerjanya Pak Darwin deh, melihat seperti itu nggak sih Pak? Ini ada satu yang gelarnya S2, misalnya bagian divisi ini satu SMA, tetapi ya SMA ini sebenarnya pengalamannya lebih kompeten daripada S2. Kalau seperti itu sebenarnya itu nilai plus ya Pak? Iya. Si gelarnya? Iya, gelar itu nilai plus bagi seseorang. Walaupun kita bilang ada yang tamatan SMA tapi backgroundnya, pengalamannya luas, tapi kalau minimal dari akademinya belum S1 atau S2 itu tidak menjadi nilai tambah jadinya. Begitu. Jadi kalau pribadi Bapak lebih memilih yang SMA punya pengalaman atau punya titel S2? Kalau saya pribadi lihat dari posisi mana yang mau ditempatin. Karena kadang-kadang kalau misalnya level head tapi akademisinya SMA, dia membawahi staff dia yang S1, S2, tapi itu kan nggak masuk akal juga Pak. Lucu gitu maksudnya. Itu sih lebih ke arah sana aja. Lebih ke arah lucunya aja ya? Iya, lebih ke arah lucu aja. Bukan dilihat dari skillnya ya? Itu skillnya itu skill nomor 2 sih Pak. Kalau untuk sistem bekerja di perusahaan besar di office. Karena skill itu biasa kan lebih banyak di sales ya. Itu yang penting sih. Kalau di sales ya. Tapi kalau back office, bagian data, ngelola data, itu titel itu sangat penting berpengaruh ya. Karena memang itu jurusan yang mungkin lebih dipelajarin ya. Setuju. Berarti kalau kita bahas masalah kesehatan penyakitnya, nah penyakit selain stres ada nggak sih yang lain Dok? Penyakit yang selain stres saya rasa tidak ada ya Pak ya. Tetapi nanti dari stres berkembang ke penyakit lain bisa. Jadi dia stres bisa jadi tekanan darah tinggi karena dia hipertensi kan. Kemudian jadi ada trauma. Trauma dalam arti dari psikologisnya nih, dari segi psikisnya. Mungkin bahasa yang sering kita pakai ya, kena mentalnya. Kena mentalnya gitu. Benar disalahin, salah diomelin. Baik. Itu sering terjadi juga. Berarti kesimpulannya di dunia pekerjaan bukan hanya di Sumatera Utara ya, bukan hanya di Medan, tapi di Indonesia masih nepotisme itu masih tinggi masih tinggi. Tetapi memang ada beberapa kebijakan dari perusahaan lebih mementingkan skill daripada suku ya. Oke, terima kasih Pak Darwin, terima kasih Dokter. Terima kasih.